ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin akidah, yaitu salah satu usul. Sebelumnya mohon maaf yang nggak biasanya tidak pakai peci karena lupa ke bawah. Di halaman 22 ya. Masih membahas tentang kewajiban yang ketiga ya. Itu pertama itu ilmu, amal, dakwah ya. Sekarang masih melanjutkan tentang dakwah, yaitu di setelah ayat ini ya, kalau tidak salah yang terakhir minal musyrikin ya terakhir. Yang ini udah belum, yang wal basirati wal basiratu udah belum. Oh yang ini ya, sekarang ini ya. Baik. Ini semua. Yang itu yang merahnya. Sesuai warna. Ya silakan, siapa giliran uang menjalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majalatu da'watu kasyiratu. Dakwah, kenapa dibaca dakwatu? Dakwati Kenapa alasannya? Mudah pilih. Ya, bagus. Mudah dia kasroh ya, majrur. Dakwati ya. Dakwati kasyiratun minha. Kasyiratin minha. Oh, betul, udah kasyiratun betul udah. Karena jadi khobar kan. Menjalatunya mubtada ya, kasyiratun khobar. Ya. Minha Ada waktu ilallahi ta'ala bil khitabati wa ilqa'i muhadarati wa minha da'watu ilallahi ta'ala bil maqalati wa minha da'watu ilallahi ta'ala ilallah bil bihalaqati al-ilmi wa minha da'watu ilallahi bita'lifi wa nasyara ad-din. Nasyara jadi apa? Fi'il atau isim? Wa nasyaru Dia kan ataunya ke ta'lifi ya. Ta'lifi kan isim. Nah jadi dia ketika dia ataukan harus isim lagi. Nggak bisa jadi fi'il nasyara, nggak bisa. Berarti apa? wa nasri Masdarnya ya, jadi masdarnya nasri. Ya, nasri wa nasri ad-dinu ini belum pilih. wa nasri ad-dini an-tariqi at-ta'lifi. Oh masih panjang ini ya, udah dulu ya. Wa minha da'watu Ya ilallah. cukup aja udah. Ini masih panjang. Mau dilanjut sampai beres bacanya? Lanjut. Kelas. Ada berapa orang ya ininya gilirannya? Hari ini Satu orang. Oh, iya. Cukup aja ya. Bisa terjemah? Terjemah bisa nggak?
Lama Ustaz. Belum. Ya. Jadi ini dalam pembahasan dakwah ini dibahas beberapa pembahasan. Ya. Yang pertama itu berkaitan dengan bekal dakwah ya. Di seorang dai itu yang sebelumnya harus memiliki bekal ilmu. Ada 3 hal ya kemarin itu. Ya, ilmu terhadap hukum syariat, ya aliman bil hukmi syar'i. Yang kedua, wa fi kaifiyati dakwah, tata cara dakwah. Jadi harus punya ilmu bagaimana cara berdakwah. Ya, cara berdakwah itu di Quran disebut ya. Sebelumnya itu dengan ada 3 cara ya. Pertama apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua wal mau'izatil hasanah. Ya, pengajaran yang baik. Yang ketiga wajadilhum billati ya ahsan. Yang ketiga wa fi halil mad'u, punya ilmu pengetahuan terhadap kondisi mad'u, objek dakwah yang didakwah ini kita harus tahu ya bagaimana daya tangkapnya atau latar belakangnya ya, kesibukannya dan sebagainya, sehingga ajaran Islam yang disampaikan itu sesuai gitu ya, bisa diterima. Nah, berikutnya wa majalatu dakwati katsiratun. Nah, ini berbicara tentang medan dakwah. Ya, ataupun bidang dakwah. Majalat itu bidang. Ya, bidang atau juga bisa diartikan aspek ya. Aspek-aspek atau bidang-bidang dakwah itu banyak. Ya, maksudnya bentuknya ya, bentuk dakwah itu banyak. Tidak harus ceramah ya di atas mimbar sebetulnya. Dakwah itu apalagi di zaman sekarang yang dengan kemajuan teknologi ya, komunikasi itu bisa dengan berbagai media. Minha diantaranya dakwatu ilallahi ta'ala bil hitobati, dakwah kepada Allah ya dengan hitobah. Hitobah ini ceramah, pidato ya dalam berbagai momen ya, baik itu yang merupakan ritual ya seperti khutbah Jumat, khutbah Id ya, ataupun pidato-pidato yang bukan ritual umum ya, dalam semua momen-momen ya, ceramah-ceramah umum. Hitobah wa ilqai ya, ini atapnya ke hitobati, jadi mengikuti dan memberikan muhadarah. Kalau muhadarah itu artinya kajian ya, dia bisa kajian, bisa seminar misalnya. Itu muhadarah. Jadi bukan pidato ya, bukan pidato secara umum, tapi lebih ke kajian ya, kajian muhadarah, itu disebutnya muhadarah. Wa minha da'watu ilallahi bil maqalati. Nah, diantaranya juga dakwah kepada Allah dengan maqalah. Maqalah itu makalah, maksudnya tulisan ya, jadi dengan membuat tulisan artikel ya. Nah, kita apalagi sekarang ya, kebebasan komunikasi ya, berpendapat itu kita bisa nulis ya di mana aja, di Facebook, di Instagram ya, di WA, sebar broadcast gitu kan ya, atau di website dan sebagainya, baik itu yang sifatnya resmi ya ataupun yang bebas. Itu juga bagian dakwah. Apalagi sekarang orang tidak lepas dari HP, ya kan?
Dari bangun tidur sampai tidur gitu ya, sampai tidur lagi itu selalu dengan HP, selalu melihat HP. Ya, bahkan tidurnya juga dengan HP gitu, ditemani dengan HP. Ya kan? Ya, pas bangun yang paling pertama dilihat HP. Jadi orang sekarang itu nggak terlepas dari HP. Nah, sebenarnya itu menjadi media, ya media dakwah gitu. Baik itu dengan tulisan, tapi kalau media di kayak di WA ya, di Facebook jangan terlalu panjang lah ya, pendek-pendek aja. Tulisan, karena kalau terlalu panjang kan orang malas baca. Jadi pendek-pendek aja pembahasannya, gitu. Satu poin pembahasan dibahas, satu ayat dibahas, satu hadis dibahas, gitu ya. Atau satu permasalahan, apalagi tema-tema isu-isu yang hangat, yang rame ya kita bahas, bagaimana perspektif Islam, ya bagaimana tuntunan Quran hadis, itu bisa kita melalui tulisan, ya atau yang jago ngomong bisa melalui secara lisan ya, buat konten gitu, buat video-video, ya atau buat podcast dan sebagainya, itu bisa melalui itu dakwah. Ya yang punya keahlian bisa dikemas dengan bagus, ya di apa namanya, dibuat video yang bagus gitu kan supaya menarik. Jadi lahan dakwah itu sangat luas di zaman sekarang. Dan ini harus menjadi dorongan bagi kita ya, karena kan kalau ada orang yang terajak ya melalui dakwah kita, satu orang saja gitu tergerak untuk imannya meningkat atau beramal soleh, ya gara-gara ada ajakan kita, dakwah kita, itu sangat besar pahalanya. Makanya Rasulullah mengatakan la an yahdiyallah, ini kan Rasul ini mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib pada saat, bahkan Rasul sampaikan pada saat mau perang melawan orang Yahudi, ya mau perang melawan Yahudi. Dalam perang besar melawan Yahudi itu namanya perang apa? Ada yang tahu? Perang besar melawan Yahudi, ya pada tahun 7 Hijriah. Benteng terakhir Yahudi namanya apa? Khaybar. Makanya kan ada ini ya, ada lagunya Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar wahai Yahudi, pasukan Muhammad akan kembali. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu kan ditunjuk menjadi pemimpinnya. Ya, karena kata Rasulullah, saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Awalnya Rasul buat penasaran dulu para sahabat, kira-kira ini siapa nih orang yang akan diberikan bendera ini. Ya, makanya banyak sahabat yang pada mendekat gitu, ya pada ingin ditunjuk. Nah, ternyata yang ditunjuk itu kan Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasul mencari mana Ali. Lalu diberitahukan Ali itu pada saat itu sedang sakit matanya sakit, ya kan? Nah, Rasul sedang sakit mata. Nah, coba sini kata Rasul itu, dikasih ludah sama Rasul, diludahin, diusap ya, dioles ke matanya dan sembuh. Ya, itu salah satu pengobatan Nabi ya, cara Nabi mengobati dengan ludah. Bisa nanti dipraktekkan ya. Bisa dipraktikkan. Nah, lalu Rasul memberikan bendera itu agar engkau jadi pemimpin dalam perang ini melawan orang Yahudi ini. Nah, ternyata ketika dalam berperang pun Rasul memberi pesan agar berdakwah. Bayangkan, ini dalam kondisi perang. Tetap Rasul mendorong
untuk berdakwah, mengajak itu. Barangkali dari orang Yahudi, dari musuh itu ada yang mau masuk Islam, ada yang mau menerima dakwah. Dalam kondisi perang saja dakwah terus dilakukan, apalagi dalam kondisi tidak perang, dalam kondisi aman. Apa sabda Rasul kepada beliau dalam mendorong untuk dakwah? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan ya khairun laka min humrin na'am. Itu sabda Nabi itu diucapkan ke Ali pada saat mau perang Khaibar. Ya la yahdiyallahu bika, Allah memberikan hidayah melalui perantaraanmu kepada satu orang, ya itu lebih baik bagimu daripada unta merah, ya min humrin na'am. Humri itu dari kata ahmar, ya merah. Na'am itu artinya unta. Maksudnya apa? Unta merah lebih baik ya dari harta yang paling mahal. Karena harta paling mahal pada saat di zaman itu unta merah. Unta merah itu paling mahal. Ya kalau sekarang misalnya kalau kendaraan apa yang paling mahal? Ya saya nggak tahu ya. Ya jadi ya maksudnya kita bisa mengajak orang dengan berdakwah itu hanya satu orang saja, itu lebih baik Pak daripada kita mendapatkan harta yang paling mahal di zaman sekarang. Bayangkan itu satu orang, apalagi lebih dari itu. Makanya ini dorongan untuk berdakwah. Ya, dorongan untuk berdakwah. Kita bisa ya melalui tulisan, melalui lisan, apapun yang kita bisa mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang, ya, menjelaskan ya tentang Islam, tentang pemahaman ajaran Islam. Ketika orang kemudian paham, dapat ilmu, ya melalui yang kita sampaikan itu, lalu dia mengamalkan ilmu itu, kita akan dapat pahala. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti yang mengerjakannya. Atau dalam hadis lain, mandala ala huda ya falahu mislu ajri man amila biha ya. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya dan tidak mengurangi pahala ya orang yang mengerjakan. Jadi pahalanya bukan dibagi-bagi, Pak. Ya, beda kalau bisnis. Ya, kalau apalagi bisnis-bisnis yang apa itu MLM ya, yang ngajak orang gabung gitu kan. Itu nanti kan ada komisi gitu, dipotong ya bonus ataupun poin ya yang didapatkan itu dipotong. Nanti yang paling tinggi itu yang paling banyak ya, yang paling besar dapatnya itu, ya kan. Makanya kebanyakan MLM itu berlawanan dengan syariat ya, karena merugikan yang di bawah ya. Tidak sesuai usaha, karena yang udah posisinya di atas tuh dia nyantai-nyantai ya, sedangkan yang di bawah kerja keras ya, tapi diberi kepada yang di atas dia ya, memberikan masukan. Jadi kalau dalam hal bisnis itu ngajak, tapi poin yang didapatkan, keuntungan yang didapatkannya itu dibagi-bagi gitu, berkurang ya. Tetapi kalau dakwah kata Rasulullah tidak, semua akan dapat bagiannya. Yang mengamalkan dia dapat pahalanya, yang mengajak pun dapat pahala masing-masing. Ya, tidak harus mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Enggak dibagi-bagi gitu. Ya, enggak di persen-persen, enggak. Semuanya 1%. Yang mengerjakannya, yang mengajaknya. Ya, itu satu orang aja luar biasa pahalanya, apalagi banyak orang yang kita ajak. Itu kalau yang kita ajak adalah kebaikan,
petunjuk. Ya, sebaliknya kalau yang kita ajak itu keburukan, ya kata Rasulullah sama, ya dia akan mendapat dosa. Fa'alaihi wizru man amila bih. Dan tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakan, sama-sama akan mendapatkan dosa. Ya, makanya kalau yang diajaknya banyak, berarti semakin banyak itu dosanya. Maka hati-hati dalam bermedsos, ya dalam kita menyampaikan ya hal-hal di publik gitu ya. Kalau kita menyebarkan keburukan, itu nanti diikuti orang. Ya, diikuti orang, nanti banyak yang mengikuti, ya, menyesatkan. Nah, kita akan kebagian dosanya. Ya, itu orang-orang yang buat konten-konten yang nggak benar ya. Itu baik itu dengan pembicaraan yang ngawur ya, tanpa ilmu. Ya, ataupun konten-konten yang isinya maksiat lah. Ya, isinya maksiat, cabul dan sebagainya misalnya. Ya, pornografi dan sebagainya. Itu orang sekarang itu banyak konten, kerjaannya itu kan. Kerjaannya konten zaman sekarang. Ya, justru semakin banyak orang yang menonton itu, semakin besar dia dosanya. Kalau yang dia sebarkan adalah keburukan, perbuatan dosa. Ya, dan akan terus mengalir kan setiap hari. Ya, konten dia dilihat orang. Setiap hari terus. Bahkan bisa jadi ketika dia meninggal, selama itu konten tidak dihapus, dilihat orang terus menerus, maka menjadi jariyah, dosa jariyah. Kalau berbuat dosa, kalau isinya dosa maksiat, ya kan? Gitu. Makanya mumpung kita masih hidup, kalau ada hal-hal yang kita sebarkan yang berupa keburukan, segera hapus dari sekarang. Ya, hijrah atau taubat. Ya, ada kan tuh ya artis-artis yang hijrah ya, yang taubat, yang dulunya terbuka gitu ya, banyak konten ataupun video-video yang tidak benar, yang tidak senonoh, ya lalu dia bertobat, ya berhijab dan sebagainya. Tapi kan ternyata sudah tersebar kemana-mana, sudah tersebar kemana-mana. Gitu. Nah, itu sulit kalau udah tersebar begitu. Gimana cara menghapusnya? Ya. Nah, itu bisa jadi apa? Nah, maka sebaliknya, kalau yang kita sebarkan adalah kebaikan, dakwah. Ya, insya Allah ketika kita sudah meninggal pun, selama konten kita itu dilihat orang, dibaca orang, memberi dorongan untuk beramal soleh, itu pahalanya akan mengalir terus. Ya, pahalanya akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Ya, termasuk juga ketika misalnya buku ya yang bisa dimanfaatkan yang terus mengalir ya. Karena media dulu itu yang bisa mengabadikan dakwahnya, karyanya itu buku ya. Kalau di zaman dulu yang bisa kita rasakan manfaatnya hingga sekarang. Para ulama dulu ya, walaupun dia sudah lama sekali, berabad-abad ya, tapi ilmunya masih terus bisa dimanfaatkan. Itu kan mengalir terus Pak. Ya, kalau sekarang lebih luas lagi, bukan hanya buku kan, bukan hanya tulisan. Konten-konten ini. Seperti orang upload video di YouTube itu kan bisa lama ya, bertahan lama. Walaupun orangnya udah meninggal, kontennya masih ada, terus ditonton orang. Ini orang. Ya, walaupun sih biasanya kalau yang konten dakwah ya, ngajak kebaikan, itu kadang-kadang sedikit ya yang menyimaknya. Iya kan, kalau yang aneh-aneh ya, kalau yang isinya maksiat itu malah banyak. Ya, malah banyak. Nah, makanya yang dikejar itu jangan cuan gitu ya, yang dikejar itu
ratingnya, kemudian nanti dapat uangnya dari situ. Jangan itu, kalau mengejar itu ya akhirnya malah nyari konten-konten yang bisa dilihat banyak orang. Ya nggak peduli lagi apakah itu maksiat atau tidak, nah itu yang berbahaya. Ya. Nah, itu bil maqalah. Kemudian wa min da'watu ila Allah bi halaqatil ilmi. Di antaranya dakwah kepada Allah dengan halaqah ilmu. Nah, halaqah ilmu ini lebih khusus lagi. Kalau muhadharah itu dia kajian tapi tema-temanya agak umum gitu ya. Tematik membahas apa. Nah, kalau halaqah ilmu ini lebih khusus, mendalami ilmu-ilmu, ya, ilmu akidah, ilmu fikih misalnya, ilmu akhlak, ilmu tafsir, hadis dan sebagainya. Itu disebutnya halaqah ilmu. Ya. Nah, makanya kalau mau bangkit ya umat Islam, peradaban Islam mau maju, ya itu harus giat di dalam menuntut ilmu dalam belajar. Ya, karena peradaban Islam maju itu fondasinya adalah ilmu, dibangun di atas ilmu. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca, ikra, ilmu. Kalau orang umat itu sudah senang ilmu, itu ciri umat itu akan maju. Tapi sebaliknya, ketika ilmu itu sudah tidak diminati, dijauhi, ya biasanya apa yang mengalahkan ilmu? Nah, ini sudah terbukti dalam sejarah, Pak. Ketika umat Islam itu kemudian nanti mundur ya, umat Islam itu mundur, hancur peradabannya, tidak lagi ada punya kejayaan. Ya, itu ketika ilmu itu sudah tersaingi dengan apa? Ya, dengan hiburan. Kalau umatnya sudah beralih ke hiburan, sudah tidak senang lagi kepada ilmu, itu ciri umat itu akan hancur, akan jatuh. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Bagaimana runtuhnya peradaban-peradaban Islam. Misalnya Daulah Abbasiyah, ya kan? Itu ketika maju umat Islam itu, ketika kemudian menjadi mundur karena mereka meninggalkan ilmu dan senang kepada hiburan. Sampai di istana itu kan waktu diserang oleh pasukan Mongol Tatar, ya itu sedang poya-poya, sedang pesta. Bahkan ada penyanyi perempuan joget-joget, sedang pesta hiburan. Ya, ketika datang pasukan akan menyerang itu, bukannya mempersiapkan diri untuk melawan, untuk berjihad di jalan Allah. Ya, tapi kata khalifahnya, tutup jendela-jendela, pintu-pintunya. Ya, jadi disangkanya dengan hanya ditutup saja mereka bisa akan selamat, terhindar dari serangan musuh. Ternyata kan tidak. Ya, mereka kemudian hancur, banyak ribuan orang yang dibunuh. Ya, dan tumbang peradaban Islam pada saat itu ketika orang sudah terlena dengan hiburan. Kayak gitu. Jadi ini saingan nih. Saingan antara ilmu dan hiburan, di mana yang kemudian muncul, bangkit di masyarakat. Makanya masjid-masjid itu harus dimakmurkan dengan halaqah-halaqah ilmu seperti ini. Makanya di Masjid Nabawi itu ya, misalnya itu banyak sekali halaqah-halaqah ilmu. Dan memang dari dulu peradaban Islam itu begitu. Masjid itu menjadi pusat keilmuan, bukan hanya ibadah ritual aja. Masjid itu dalam sejarahnya menjadi pusat keilmuan. Makanya Rasulullah mengajar sahabat itu di mana? Di dalam masjid, di Masjid Nabawi. Rasul itu. Ya, kemudian munculnya para ulama itu kan awalnya halaqah-halaqah di masjid. Ya, halaqah-halaqah di masjid. Ya. Nah, sayangnya sekarang itu ilmunya atau dakwah, ceramah udah bercampur dengan hiburan gitu. Yang dicari malah hiburannya bukan ilmunya. Ya kan? Kalau yang banyak lawakannya ya padarannya. Pada banyak yang hadir gitu. Ya. Gitu ya. Kalau ya cuman dicari hiburan gitu ya, kodoran.
Itu pas selesai ceramah itu dia dapat apa gitu, ilmu yang dapat itu apa? Kadang-kadang nggak ada. Ya hanya ketawa-ketawa aja. Gitu. Ya itu walaupun ya tentu itu dibutuhkan sekali lah, ibarat bumbu ya kalau orang ceramah itu boleh aja. Cuman jangan menghilangkan bobot ilmu yang disampaikan. Jadi bobot ilmunya nggak ada, yang ada cuman gitunya aja. Ya. Jadi harus berbobot, ada isi yang disampaikan. Harus kalau dalam makan itu ya ada gizinya ya yang dimakan itu. Ya humor itu cuman bumbu aja yang membuat nikmat ketika dimakan. Tapi kalau nggak ada gizinya, cuman bumbu doang, kebanyakan bumbu, malah jadi penyakit. Gitu kan, tidak ada gizinya ya. Nah jadi kita harus mendorong bagaimana umat ini cinta kepada ilmu ya, cinta kepada dakwah gitu ya. Wa minna da'watu ilallahi bita'lifi, di antaranya dakwah kepada Allah dengan karya. Ta'lif ini karya ya, tulisan ya, seperti buku-buku ya sampai sekarang ini bisa kita baca, bisa kita pelajari, walaupun ulamanya udah berabad-abad lamanya. Wa nasri dini antari kita ta'lifi, dan menyebarkan agama melalui jalur penulisan karya ya. Wa minna da'watu ilallah fil majalisil khasati, di antaranya dakwah kepada Allah dalam majelis-majelis khusus. Faida jalasal insanu fi majlisin fi da'wati masalah, apabila seseorang duduk ya di suatu majelis dalam satu dakwah misalnya masalah, fahada majalun li da'wati ila Allah azza wa jalla, maka ini adalah kesempatan ya untuk dakwah kepada Allah azza wa jalla atau lahan dakwah. Jadi dimanapun orang berada, dalam momen apapun sebetulnya itu bisa jadi dakwah. Makanya yang tidak bisa ngisi kajian, ceramah atau apa, ya dalam obrolan-obrolan santai pun di warung kopi misalnya, itu juga adalah kesempatan untuk dakwah. Kita bisa menyampaikan melalui obrolan-obrolan, itu juga sama bagian dari dakwah. Ya. Walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malala fihi wa la isqala. Tetapi semestinya ya hal itu harus dalam bentuk tidak membosankan dan tidak memberatkan. Ya, tetap juga kita harus memperhatikan ya bagaimana mustaminya gitu ya, tidak berat, tidak bosan. Karena Rasulullah itu dalam Sahih Bukhari itu di Kitabul Ilmi ya ada, Rasulullah itu yatahawwalu ya fil mau'idhah. Rasul itu memberikan jeda-jeda dalam memberikan nasihat. Jadi enggak setiap hari gitu, ada liburnya. Ya, ketika ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak memberikan nasihat itu setiap hari saja?" Ya, kata beliau, khawatir membuat orang itu jenuh. Ya khofa sa'amah, ya khofus sa'amah. Sa'amah itu jenuh. Jadi bisa diberikan jeda-jeda. Makanya kan dalam pembelajaran, dalam kuliah ya, itu kan ada liburnya seminggu itu, sehari 2 hari. Dalam Islam memang begitu, pendidikan Islam juga sama. Zaman Umar bin Khattab ketika membuat sekolah itu 2 hari libur. Ya agar ada istirahatnya. Jadi itu memang seperti itu yang tidak memberatkan. Dan juga kan ada batasan waktu gitu ya, berapa menit. Itu agar tidak membosankan, tidak memberatkan. Jadi makanya rawihul qulub sa'atan. Istirahatkan hati itu sejenak demi sejenak. Ya, ada istirahatnya. Jangan kedar terus gitu kan. Ada jeda-jeda. Dalam sehari itu berapa jam kita sediakan untuk waktu menuntut ilmu dakwah. Ya. Wa yasulu hadza bi an yu'ridad da'iyatu mas'alatan ilmiah 'alal jalisi.
Hal ini bisa dilakukan dengan seorang dai menyodorkan permasalahan ilmiah ya kepada orang-orang yang duduk, yang hadir. Summa tabtadi'ul munaqasyatu. Kemudian dimulailah diskusi. Nah, ini bisa ya dengan cara diskusi. Melemparkan satu permasalahan, pertanyaan lalu didiskusikan. Wa ma'lumun annal munaqasyata was-su'ala wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimi. Dan maklum ya diketahui bahwa diskusi tanya jawab itu memiliki peran besar dalam memahami apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan memahamkannya. Itu bisa melalui diskusi. Makanya kalau ada kesempatan gitu ya dengan para asatidz ini bisa diskusi ya, apalagi anak muda itu biasanya semangat ya di dalam memahami permasalahan. Wa qad yakunu aktsara fa'aliyatan min ilqa'i khutbatin. Terkadang ini sudah masuk waktunya ya. Cukupkan dulu, nanti insyaallah dilanjut lagi. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum.